Oke, di video kali ini gue baru aja dapat berita ya men ya. Dan berita kali ini tuh agak bisa dibilang sih keji banget ya men ya. Keji parah men. Dan gue tuh gak sanggup banget baca kronologinya. Karena pas gue baca kronologinya ya men ya, ini tuh bukan kayak dilakuin oleh manusia lagi, tapi oleh binatang gitu. Bener-bener kayak gak ada pikiran sama sekali men buat lakuin hal seperti ini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kalian belum tahu, kita bakal bilang dulu. Kalau misal di video kali ini gue bakalan coba untuk ngebahas kronologi meninggalnya Feby gitu. Jadi di sini dugaan sementaranya katanya si Feby ini itu gitu ya, kita nggak bisa bilang pokoknya diperkos gitu kan, dan dibun gitu. Setelah diperkos dibun gitu. Jadi bener-bener kayak nggak ada akhlak men. Kita bakal langsung aja bahas berita bagaimana cuy. Langsung let's go. Yo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk bahas berita kali ini yang bikin gua kaget banget ya Mina dengan berita kali ini. Dan sorry banget kalau misalnya suara gua agak kecil ya Mina, karena gua rekamnya malam nih ya, karena agak subuh lah gitu ya. Gua lagi banyak tugas men. Was anjing. Oke, langsung aja kita bakal coba untuk baca dulu bagaimana kronologinya. Dan di video kali ini tuh mungkin gua bakal agak serius ya Mina ya, karena ini bener-bener berita yang bukan main-main gitu. Ini berita yang bener-bener kayak keji banget ya Mina. Dan kenapa bisa ada berita kayak gini gitu, aneh ya Mina. Kayak maksudnya ini gue tuh kayak bukan hidup di bumi lagi, asli dah. Kayak maksudnya penghuninya tuh udah bukan manusia lagi, tapi binatang kabeh gitu, binatang semua gitu. Kita bakal langsung lihat ya men bagaimana kronologinya. Dan ini bikin gue sedih banget dan kecewa banget sih ya men, kok bisa ada lelaki yang berbuat seperti itu gitu. Langsung aja kita lihat bagaimana video ya men. Let's go. Oke men, sekarang kita bakal lihat dulu video di TikTok. Di sini ada sebuah video ya men ya, dan ini yang viral banget coy. Nah jadi kita bakal lihat dulu ya cuy ya. Meralat informasi anak hilang. Nah jadi awalnya itu ya, si almarhum ini atau si Feby ini, dia itu dinyatakan hilang gitu. Dia itu nggak pulang-pulang ke rumah sampai 3 hari atau 4 hari gitu men. Kalian bisa lihat di sini ya, anak yang dikabarkan hilang telah ditemukan katanya di sini ya, lebih kurang jam 15.30. Jadi ini beritanya sebelumnya ada berita ditemukan anak hilang gitu, dan di sini bilang dugaan sementara dibun gitu. Ucapan terima kasih yang selam-salamnya kepada semua yang telah ikut berpartisipasi dan menginformasikan atas hilangnya anak ini, serta mohon doa semoga anak ini husnul khotimah katanya men. Kita bakal lihat bagaimana videonya cuy. Ini bukan video pembunuh enggak men ya, maksud gue video ininya, maksudnya kronologinya. Coba kita lihat ya men. Feby ditemukan meninggal, tidak bisa ngabari lebih lanjut. Nah di sini mungkin kenalannya si Feby ini meren ya men. Hilang 4 hari. Coba kita baca dulu men. Hilang 4 hari ya. Siswi SMA ditemukan terkubur di kebun sawit. Berarti dia itu hilang 4 hari men, tanpa kabar gitu. Dan gue yakin banget orang tuanya pasti panik banget men. Dan pada saat orang tuanya tahu nih, ternyata anaknya udah nggak ada. Dan proses dia meninggal itu bukan proses yang baik-baik gitu, proses yang keji banget. Nanti gue bakal coba untuk baca kronologi ya men. Sedih gue ngeliatnya coy, asli deh. Nah ini ada kronologi lengkapnya men. Tapi sebelum kita ke kronologi ini, kita bakal lihat dulu ya, ini kronologi awalnya gitu ya. Ini kronologi awalnya. Sebelumnya si Feby ini dikabarkan hilang usai berpamitan ingin membeli paket internet miliknya yang habis, namun tak kunjung pulang. Jadi si Feby ini itu ternyata dia pengen keluar buat beli paket internet ya men ya. Sang ibu ya sangat khawatir karena anaknya tak pulang ke rumah itu sampai berhari-hari men. Dengan mata sembab dan lesu, ibunda Feby bercerita dengan penuh kecemasannya. Jadi si Feby ini keluar rumah itu pada pukul 17.30 ya men. Itu berarti sekitar setengah 6 gitu. Dia menggunakan motor Vario merah. Oke, saya tunggu sampai malam, Feby tak kunjung pulang. Saya tak bisa tidur, saya menunggunya di rumah sampai pagi, namun Feby tak kunjung pulang. Ibunya sampai nunggu sampai pagi men, tetap aja nggak pulang-pulang gitu kan. Hari ini ya, hari Jumat merupakan hari ketika Feby tak pulang. Menurutnya dia tidak mempunyai firasat apa-apa, tapi dia benar-benar khawatir akan keselamatan Feby. Ibunya nggak mungkin punya firasat-firasat lain gitu. Maksudnya ya udah pasti firasatnya itu ya khawatir doang gitu ya men, karena mau gimana pun seorang ibu gitu loh, anaknya hilang gitu, gimana nggak khawatir gitu kan. Nggak mungkin dong pemikirannya kayak ini anaknya udah pasti diapa-apain. Enggak, pasti ibu-ibu teh firasatnya pengennya anaknya baik-baik aja ya men. Paling khawatir doang gimana anaknya makan, gimana anaknya bisa tidur kalau misal hilang berhari-hari kayak gitu kan. Feby tidak bawa uang lebih, dia hanya bawa uang untuk beli paket saat meninggalkan rumah. Feby mengenakan sweater hitam, jilbab hitam, dan celana putih. Nah itu ya pakaiannya saat dia meninggalkan rumah gitu. Nah kalau ini kan masih kronologi luar
luarnya doang ya men. Dan ternyata di sini sudah ditemukan pelakunya dan kronologi lengkapnya seperti ini men. Kita bakal coba untuk baca ya, coy. Langsung aja kita baca nih men. Kemudian tim menginterogasi pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya dan ini udah ditemukan pelakunya men. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 2 Februari. Nah, itu pukul 6. Oke, berarti ini udah jelas ya men. Si Feby-nya keluar dari rumah itu sekitar pukul setengah 6 dan berarti pada pukul 6 itu dia ngelakuin tindakan keji ini. Berarti emang udah deket-deket lah waktunya gitu kan. Dengan cara mengajak bertemu dengan korban dikarenakan korban akan meminjam uang terhadap pelaku. Nah, ini yang gue bingung banget men. Si Feby ini kan keluar rumah bawa duit nih ya buat beli paket gitu kan. Tapi kenapa si Feby ini masih minjem uang gitu? Karena di sini katanya ya men ya, almarhum itu akan meminjam uang terhadap pelaku katanya. Kemudian ya setelah bertemu pelaku membawa ke kebun untuk beralasan menjumpai orang tuanya. Jadi di sini si pelaku ini atau si bangsat ini ya itu ngajak si almarhum ya untuk pergi ke kebun gitu. Dan katanya buat pergi ke kebun itu buat apa? Ya buat ketemu orang tua si pelaku ini, katanya kayak gitu ya men ya, yang berada di sebuah pondok di kebun katanya gitu. Sesampainya di pondok nih ya men ya, pelaku melepaskan pakaian korban. Gak, ini yang gue gak sanggup pikir gitu, gak habis pikir gue tuh. Dia ngajak si almarhum ini ke kebun gitu kan buat ngelakuin hal keji. Di sini dia ngajak ke kebun gitu kan, pada saat di kebun udah pasti sepi dong, iya nggak? Karena dia nipu, udah pasti nipu lah gitu kan. Nah sampai di kebun itu dia mencekik men. Dia mencekik gitu kan sampai si korban ini lemas atau si almarhum ini lemas gitu. Dan diikat mulut korbannya. Kemudian dilakuin yang tadilah yang gue gak bisa bilang ya kalimatnya apa gitu. Dan pelaku melakukan hal tersebut ya. Kemudian pelaku setelah melakukan hal tersebut ini udah puas nih si bangsat ini ya, memindahkan korban ke arah semak-semak gitu. Dan pelaku ini menyayat tangannya gitu sebelah kanan korban. Jadi gue gak ngerti ya men. Jadi maksudnya si pelaku ini udah ngelakuin hal keji, dia malah nyakitin lagi gitu. Udah ngelakuin hal tersebut tapi malah gitu, ngerti gak sih? Gue gak bisa ngomong kalimatnya gitu. Kalau gue bilang kalimatnya udah pasti nih YouTube tuh baperan gitu, gak bakal bisa. Jadi intinya kalimatnya kayak gitu ya men. Udah enak nih ya, tapi malah di end gitu, istilah kayak gitu ya men ya. Dan katanya di sini setelah dilakukan hal tersebut ya udah meninggal si almarhum gitu kan, ditutup dengan daun-daun yang ada di TKP gitu. Dan pelaku membuang pakaian korban serta menyembunyikan sepeda motor milik korban dan mengambil handphone korban. Setelah itu pelaku pulang ke rumah pamannya. Kemudian pada keesokan harinya gitu kan, sekira pukul 7 WIB gitu, pelaku minjam cangkul kepada saksi gitu untuk menguburkan. Jadi dia di sini awalnya cuman ngelakuin pembunuh gitu kan. Udah gitu cuman ditutupin dengan daun gitu. Besoknya dia minjem cangkul untuk dikuburin gitu. Setelah korban dikubur, pelaku meninggalkan kebun tersebut dan pelaku pulang ke rumah. Kemudian setelah tim melakukan interogasi terhadap pelaku dibawa ke Polres gitu kan. Jadi di sini udah ditangkap intinya ya men. Dan kita bakal lihat bagaimana muka dari si bangsat ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini pakaian-pakaiannya pelaku ya cie. Duh ya Allah. Dan ini tadi ada cangkulnya ya yang untuk menguburkan si korban itu ya ini. Sampai siap langsung ke kuburan bang, langsung dikebumikan katanya. Oke. Dan ini chat terakhir temennya kayaknya ya ke si Feby-nya gitu. Allah bilang aja di kau rindu sama aku kan, jujur aja lah adalah istirahat di kau Pat. Kalau dari yang gue lihat ya dari chatnya sendiri ya, si Feby ini orang yang baik sih men. Gak, maksudnya anjing gue sakit hati loh men. Gue sakit hati loh bacanya asli. Dan kalau nggak salah gue ya men ya, si pelaku ini ya men ya masih berumur berapa tahun gitu. Pokoknya dia kelahiran 2005 kalau nggak salah gue. Coba kita lihat dulu bentar ya men. Gue bakal cari dulu karena tadinya gue dapet gitu. Cuman sekarang nggak tahu di mana, sabar men. Nah ini dia nih, kalian bisa lihat ya men ya fotonya ya men ya. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya si pelaku ini lahirnya itu tahun 2005. Lu bayangin aja. Bocil sekarang pemikirannya udah kayak gini. Bocil sekarang pemikirannya udah ngelakuin hal bejat hal yang seharusnya itu yang tahu teh orang-orang udah dewasa gitu. Tapi ini bocil men, dan dia ngelakuin hal tersebut sekalian dihabisin gitu maksud gue udah ngelakuin hal tersebut malah gitu, udah psikopat sangean gitu. Maksud gue kayak gue gak bisa marah gitu, masalahnya itu lemes, gue ngeliatnya tuh udah lemes banget men asli. Dan di sini kita bakal lihat bagaimana mukanya si almarhum ya men cantik banget men almarhum teh. Kasian loh gue ngeliatnya, padahal cantik banget loh men asli dah. Ya Allah kenapa sih? Jadi ya kayak gitu ya men ya, kronologi yang bisa gue jelasin ke kalian semua. Intinya di sini yang pengen gue sampein adalah cuman kronologi doang gitu kan. Dan gue pengen sampein ke kalian semua nih buat adik-adikku yang mungkin kelahiran tahun 2005, 2004 gitu kan, 2006 gitu. Please banget jangan. Maksud gue gue tuh takut banget asli. Karena seumuran gue aja nih gak berani ngelakuin hal tersebut men. Apalagi ini masih umur 2005. Gue tuh takut men kalau
kalau misal ke depannya teh bakal banyak yang kayak begini. Ini masalahnya yang masih bocil aja berani. Itu gue takut banget kalau misalnya yang lain-lain ya pada ngikutin juga. Dan gue berharap banget nih ya bakal dikasih sanksi meskipun dia bocah nih ya. Kalau bisa sih sanksinya tuh bisa samain aja gak sih kayak yang dewasa gitu. Karena gue yakin banget nih orang cuman umurnya doang kecil men. Otaknya udah parah men, udah kayak anjing udah keracunin dunia asli dah. Jadi bener-bener kalau menurut gue pribadi ya men, buat kalian semua hati-hati. Dan gue pengen bilang sama kalian semua buat yang masih kecil ya, please men, hindarin hal-hal tersebut ya men. Jangan kalian sampai kepikiran buat bikin hal tersebut, please banget. Jadi ini bukan hal yang terpuji, enggak sama sekali men, please dijauhin gitu. Dan buat kalian semua yang cewek-cewek ya, kalau misalnya ada bau-bau kayak dibawa ke tempat sepi atau apa gitu dan dia itu kalian nggak kenal sama sekali, maksudnya ya nggak bisa kalian percaya, udah nggak usah, jauh aja, udah menjauh gitu. Gak usah terlalu percaya sama orang gitu, bahaya banget. Apalagi kalau misal kalian izin keluar sama orang tua cuman untuk beli paket tapi ternyata kalian ketemu lagi sama orang lain, at least kalian coba ngomong dulu sama orang tua kalian gitu, biar nggak pergi tanpa izin gitu. Karena gue yakin banget izin orang tua itu penting ya men ya. Jadi di sini ya kita ngambil hikmahnya aja ya. Kalau misalnya kita lihat dari kronologinya, dari mamanya sendiri bilang cuman keluar beli paket gitu kan, dan ternyata dia ketemu lagi dengan cowok gitu. Dan katanya ketemu dengan pelaku ini buat meminjam meminjam duit gitu kan kepada si pelaku. Intinya si korban ini, si almarhum ini minta duit gitu kan kepada si pelaku. Nah permasalahannya kenapa gitu, padahal dia keluar aja bawa duit men ya, kenapa harus minjem lagi? Nah ini mungkin aja ada kronologi yang belum kita tahu gitu kan, penjelasan di belakang itu. Cuman menurut gua at least kalian harus minta izin sama orang tua kalian kalau misal kalian keluar atau apa gitu kan. Apalagi kalian masih hidup dengan orang tua kalian gitu, nggak ngerantau, emang masih bener-bener dipantau sama orang tua. Please minta izin sama orang tua teh, jangan pergi aja gitu, karena kita nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Dan di sini gue pengen bilang juga kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah, semoga kuat gitu kan. Dan gue yakin banget ya mena, si Feby juga, si almarhum ini juga bakal diterima di sisi Allah gitu. Semoga aja ya mena, kita berdoa bareng-bareng gitu kan. Dan gue juga ikut berduka cita lah gitu buat keluarga-keluarga ditinggalkan gitu. Dan semoga aja nggak ada lagi ya almarhum seperti ini selanjutnya gitu. Semoga aja para pelaku-pelaku kayak gini kalau bisa dikasih sanksi yang sewajar-wajarnya gitu, yang bener-bener waras lah gitu. Jangan sanksinya itu karena masih kecil gitu kan, gak waras, ntar dikasih sanksinya yang ringan-ringan gitu. Please, ini tuh udah perilaku yang kasar banget dan keji banget, gak bisa dikasih keringanan lagi gitu kalau menurut gue pribadi ya men ya. Cuman gak tahu sih gimana hakimnya nanti. Cuman ya gue berharap semoga aja kedepannya udah gak ada yang gini-gini lagi ya men ya. Oke lagi sih mungkin video sudah dan makasih banyak nonton video kali ini. Bye bye.